Salam pendidikan Indonesia. Ya Sobat Daily Edukasi, kali ini saya akan menjabarkan apa yang dipelajari di mata animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk jurusan atau program keahlian multimedia dan animasi. Yuk simak penjelasannya. Untuk semester pertama bidang keahlian teknologi informasi dan kombinasi keahlian multimedia, di sini akan saya jabarkan. Untuk semester pertama, di situ ada 10 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor. Nah, untuk memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor ini, kita targetkan untuk animasi berbasis vektor. Di sini ada animasi bitmap dan animasi vektor. Untuk prinsip pembuatan animasi 2 dimensi, kita menjabarkan lagi, yaitu mulai dengan pengertian animasi 2 dimensi khususnya yang vektor. Apa saja itu pengertian animasi? Dan selanjutnya adalah fungsi prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Terus, yang perlu kita ketahui untuk prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi, terdapat 12 prinsip dasar yang akan kita pelajari nantinya, yang akan kita jabarkan lagi di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga adalah jenis prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi. Untuk prakteknya, menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Jadi mempresentasikan ilmu yang didapat dari pengertian dan fungsi prinsip-prinsip animasi 2 dimensi dan penerapannya bagaimana di industri perfilman animasi. Yang kedua, menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Nah, untuk penerapan objek pada animasi 2 dimensi ini, kita akan mempelajari yaitu jenis-jenis objek. Yang kedua adalah proses pembuatan objek. Jadi di sini objek yang dipakai untuk animasinya yang berbasis vektor. Di pembuatannya membuat shape atau membuat karakter dengan menggunakan vektor itu bagaimana? Khususnya objek itu universal, bisa karakter, bisa background dan lain sebagainya. Untuk prakteknya adalah membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Jadi nanti kita akan mempelajari pembuatannya berdasarkan pembuatan karakter pembuatan objeknya dulu dengan menggunakan aplikasi berbasis vektor. Yang ketiga, menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi. Yang perlu kita ketahui adalah twinning adalah bagaimana kita menggerakkan objek yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita harus mengenal dulu apa itu animasi twinning. Melalui pengertian twinning itu sendiri, itu apa? Yang kedua, penentuan frekuensi. Jadi memahami keyframe itu seperti apa, timeline itu seperti apa, dan selanjutnya adalah pembuatan animasi twinning. Jadi apa yang kita pelajari dari pengertian dari twinning, tekniknya seperti apa, kita terapkan dalam objek yang sudah kita buat dekade yang sebelumnya. Itu nanti akan kita pelajari di prakteknya, yaitu membuat animasi 2 dimensi dengan menggunakan teknik twinning itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat, menerapkan teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Nah, nanti kan objeknya, karena kita lebih mendalami tentang karakternya. Dari objek yang semulanya berbentuk lingkaran atau shape berbentuk persegi, kita gerak-gerakkan. Nah, kita nanti akan mempelajari pembuatan karakter sederhana pada aplikasi animasi 2 dimensinya itu. Yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis karakternya. Yang kedua, proses pembuatan karakter sederhana. Yang ketiga, mewarnai atau coloring karakternya. Jadi semua itu ada tekniknya. Jadi jenis-jenis karakternya ada apa saja. Ada karakter manusia, hewan, dan sebagainya. Terus proses pembuatannya seperti apa? Kalau dengan teknik manual seperti ini, dengan teknik vektor seperti ini. Nah, itu nanti akan kita masukkan, akan kita pelajari lebih lagi dengan prakteknya, yaitu membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Yang kelima, menganalisa elemen gambar digital puppeteer dalam animasi 2 dimensi. Gambar puppeteer adalah gambar atau sebuah objek yang bisa digerakkan lebih fleksibel lagi. Jadi teknik bone, kita bisa menggerakkan perbagian tubuh per
anggota tubuh gitu kita gerakkan dengan menggunakan teknik stop motion. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah pengertian animasi stop motion itu sendiri. Terus pengertian animasi puppeteer itu seperti apa? Sejarah animasi puppeteer, cara kerja animasi puppeteer, elemen-elemen gambar puppeteer, pembuatan elemen gambar puppeteer. Nanti kita akan pelajari prakteknya, yaitu membuat elemen gambar digital puppeteer dalam animasi 2 dimensi. Yang keenam adalah menerapkan gerak digital puppeteer pada animasi 2 dimensi. Setelah kita membuat gambar untuk animasi puppeteernya, kita akan belajar menggerakkan puppeteer yang akan kita masukkan di program animasi nantinya. Gerak digital puppeteer, materi yang akan kita dapatkan adalah konsep gerak animasi puppeteer, memanfaatkan aplikasi 2 dimensi dalam animasi puppeteer. Untuk prakteknya kita akan membuat gerak digital puppeteer pada animasi 2 dimensi. Yang ketujuh, kita akan memahami gambar latar belakang atau biasa kita sebut dengan background. Materi yang akan kita dapatkan dalam prinsip dasar gambar latar adalah pengertian gambar latar dalam animasi itu sendiri. Pengertiannya apa? Terus fungsi gambar latar dalam animasi 2 dimensi itu apa? Prinsip-prinsip dalam menggambar gambar latar itu prakteknya adalah kita akan dituntut untuk membuat gambar latar yang baik dan profesional tentunya. Yang kedelapan, memahami prinsip-prinsip dasar animasi. Secara umum, prinsip-prinsip dasarnya sudah kita sampaikan di kali pertama. Yang ini lebih ke spesifiknya. Ini lebih penjabaran secara luasnya, ya. Prinsip-prinsip dasar animasi mulai dari pengertian prinsip-prinsip dasar animasi, fungsi prinsip dasar animasi, jenis prinsip dasar animasi. Nanti setelah kita pelajari lebih dalam lagi, kita akan mempraktekkannya atau mengaplikasikannya pada karakter kita dengan menggunakan teknik prinsip-prinsip animasi dalam produksi animasi. Nanti kita akan mempelajari KD menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi. Kita akan belajar pemilihan produksi, proses alur produksi dari animasi 2 dimensi tersebut. Yang kita pelajari adalah jenis-jenis format produk animasi 2 dimensi. Dan selanjutnya teknik produksi animasi 2 dimensi seperti apa. Dan selanjutnya pembuatan produk animasi 2 dimensi dalam beberapa format. Nanti kita implementasikan, yaitu membuat produk animasi 2 dimensi nanti. Jadi kita dari kali pertama sampai ke 9 kita harus menciptakan sebuah produk atau karya animasi 2 dimensi yang implementasinya dari berbagai macam hal, dari membuat objek, membuat karakter, membuat background dan lain sebagainya, digerakkan, di animating, terus di rendering prosesnya. Nanti kan kita akan pelajari di teknik produksinya itu nanti. Nah, yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap produk animasi 2 dimensi. Evaluasinya apa saja? Yang pertama adalah ciri-ciri produk animasi 2 dimensi yang baik. Yang kedua, penilaian produk animasi 2 dimensi dalam beberapa format. Setelah itu, prakteknya adalah membuat review atau resume terhadap produk animasi yang telah kita buat sebelumnya. Itu materi semester pertama untuk animasi 2 dimensi. Kita lanjut di materi semester kedua untuk animasi 3 dimensi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menggambarkan konsep dasar objek 3 dimensi dalam sketsa rancangan. Jadi di sebuah model objek 3 dimensi kita harus mengetahui apa saja. Yang pertama, karakteristik objek 3 dimensi. Itu antara lain dalam satu objek 3 dimensi itu yang jelas ada unsurnya, yaitu vertex, edge, dan face. Dan kita akan membuat sketsa objek 3 dimensi, yaitu membuat sketsa rancangan objek 3 dimensi itu yang masuk ke prakteknya nanti. KD yang selanjutnya adalah menerapkan model sketsa berbasis 3 dimensi hard surface. Ada 2 jenis model objek 3 dimensi, yaitu organik dan hard surface. Organik itu yang di alam, seperti makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mungkin kreatur yang lain atau makhluk yang lain seperti itu. Untuk yang hard surface itu benda-benda mati seperti meja, kursi, rumah, dan lain sebagainya.
Nah, kita akan mempelajari primitive modeling. Yang selanjutnya nodes modeling. Yang terakhir sculpting atau pemahatan kalau dalam bahasa Indonesianya, pemahatan model objek 3 dimensi. Nah, untuk prakteknya adalah membuat model sederhana berbasis 3 dimensi hard surface. Selanjutnya adalah menganalisa pengolahan permodelan objek sederhana berbasis 3 dimensi hard surface. Pengolahan yang dimaksud yaitu pewarnaan, tekstur mapping, tata cahaya, dan setting kamera. Untuk prakteknya adalah mengolah permodelan objek sederhana berbasis 3 dimensi hard surface. Untuk kode keempat adalah memahami material pada objek sederhana 3 dimensi. Material itu seperti apa? Material itu seperti kalau kita membuat sebuah objek itu berbasiskan atas objek kaca, yaitu kita pakai material kaca, keramik kita pakai material keramik, besi kita pakai material besi, dan sebagainya. Untuk yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis material itu sendiri. Terus penerapan material yang sudah kita ketahui itu ke dalam model objek 3 dimensi. Terus prakteknya adalah mengaplikasikan material pada objek sederhana 3 dimensi. Yang kelima adalah menganalisa posisi kamera yang tepat dalam aplikasi 3 dimensi. Yang perlu kita ketahui adalah di dalam aplikasi 3 dimensi atau pembuatan animasi 3 dimensi itu terdapat sebuah kamera yang akan mempresentasikan objek yang akan kita tuju atau kita shoot dalam kamera tersebut yang nantinya akan kita render. Dan untuk materi yang akan kita pelajari adalah penggunaan kamera itu sendiri, yaitu jenis-jenis kamera, setting kamera. Jadi penempatan kameranya seperti apa, setting kamera. Untuk prakteknya adalah meletakkan posisi kamera yang tepat dalam aplikasi 3 dimensi, sehingga kamera akan lebih baik dalam mengambil objek 3 dimensi. Kompetensi dasar yang keenam adalah menganalisa teknik gerakan non karakter dalam aplikasi 3 dimensi, di mana ada 2 jenis gerakan, yaitu gerakan karakter dan gerakan non karakter. Biasanya gerakan karakter adalah gerakan yang berbasiskan pertulangan, nanti ada bunyinya, digerakkan per bagian tubuh gitu. Namun untuk benda-benda non karakter itu cuma simpel penggerakannya, jadi menggerakkan maju, mundur, samping, kiri, kanan, rotate, scaling, dan lain sebagainya. Jadi itu pasti masuk ke materi teknik gerakan non karakter, yaitu akan kita pelajari jenis-jenis gerakan 3 dimensi, pembuatan teknik gerakan non karakter. Prakteknya adalah membuat gerak digital non karakter dalam aplikasi 3 dimensi. Kompetensi dasar yang ketujuh adalah memahami teknik rendering pada objek 3 dimensi. Apa yang dirender? Yaitu gambar dan videonya yang dirender tentunya, sehingga gambar yang dihasilkan lebih bagus lagi dengan setting pencahayaan, material, dan lain sebagainya. Untuk prakteknya adalah menerapkan teknik rendering pada objek 3 dimensi. Yang kedelapan yaitu mengkreasikan produk animasi 3 dimensi menggunakan objek-objek sederhana. Dalam pembuatan animasi 3 dimensi terdapat materi yang akan kita bahas, yaitu pembuatan environment, pembuatan karakter, dan teknik rigging yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk implementasinya kita akan membuat produk animasi 3 dimensi menggunakan objek-objek sederhana, yaitu berbasis motion graphic. Setelah kita membuat animasi 3 dimensi, ya tentunya kita mengevaluasi. Jadi untuk kompetensi dasar kesimpulan yaitu mengevaluasi produk animasi 3 dimensi. Evaluasinya apa saja? Yaitu mengevaluasi produk animasi 3 dimensi dan membuat laporan pembuatan produk animasi 3 dimensi. Untuk prakteknya yaitu membuat laporan proses pengerjaan produksi animasi 3 dimensi. Nah, itu tadi kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari di teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi pada program kalian multimedia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, like, komentarnya, dan jangan lupa share ya. Jangan lupa belajar hari ini. Bye.